Oke, ini jadi first time YouTubeku lagi, balik lagi ke kamarku, kamar tercinta. Jadi aku buat ini tentang Sungai Lobang ya. Jadi perjalanan di Sungai Lobang dari Siantar ke tempat tersebut itu berjalan waktu itu 45 menit. Jadi dari Siantar sekitar jam 11 lah. Jadi dari Siantar kita ke Simalungun. Dan kamu bisa lihat perjalanan dari Siantar ke Simalungun, jalanannya wow. Jadi sesampai di Batu Lobang itu kan karena aku belum pernah sama sekali ke Batu Lobang. Terakhir aku SMA itu paling jauh ke pas pemandian air sejuk. Ada di Simalungun itu pemandian air sejuk. Tapi aku udah lupa juga jalannya seperti apa. Jadi kebetulan di Siantar itu kan ada Sungai Lobang. Aku penasaran langsung aja ke sana. Pertama itu pasti aku bilang tadi kita lewat Batu Anam. Udah itu lewat Bejambi. Di Bejambi itu aku ngeliat ada gereja yang bagus, gereja KBP. Jadi bagus banget gerejanya. Pas di pinggir jalan. ...20 menitan lah dari Bajambi itu, 20 menitan atau 25 menitan aku lupa. Kita ngelewati beberapa jalan. Aku kalau nama jalan ya mungkin kurang-kurang tahu. Kami ngelihat jalannya di Batuasan itu. Waduh, kalau kalian motornya kurang greget, kurang narik, nggak tahu jalan situ, jangan ngebut-ngebut menurutku. Karena apa? Jalanannya agak banyak yang rusak. Dan lubangnya ya lumayan besar. Seperti kami mau berhenti pas mau dekat Sungai Lobang itu ada lubang besar banget. Kalau banjir itu udah kayak kolam pemancingan tuh. Karena gede banget lubangnya. Tapi nggak tahu sekarang ya, kayaknya udah diperbaiki kali lubangnya itu. Dari situ Sungai Lobangnya masih jauh. Rupanya Sungai Lobangnya ada tulisannya Sungai Lobang. Di sininya ada Sungai Lobang tuh. Jadi deket banget Sungai Lobang tuh. Yang aku tahu di Sungai Lobang itu jalan masuknya itu, seingatku ini, itu agak lumayan perkampungan tempat penduduk di situ. Jalanannya agak ya becek kemarin ya, kebetulan becek dikit lah, nggak terlalu becek banget. Dia masuk perkampungan dan di dalam itu pas perjalanan udah mau deketi Sungai Lobangnya itu dia turunan ke bawah. Kami turun ke bawah tuh, turun ke bawah, naik lagi ke atas. Pas ngelihat sungainya, yang mana Sungai Lobangnya ya? Wah, rupanya ini Sungai Lobangnya. Pas aku ngeliat, oh ini Sungai Lobangnya. Pertama aku lihat seperti Karanganyar pada umumnya ya. Karanganyar kan kayak gitu juga. Rupa-rupanya aku turun ke bawah, aku lihat, oh ini Sungai Lobang yang orang nyelam sampai ke dalam banget tuh. Dan di situ ada penyewaan kan tikar. Jadi penyewaan tikar itu kemarin tuh kena di harga, aku lupa 15.000 atau 10.000 gitu. Pokoknya nanti aku kasih di sini. Untuk parkirnya itu biayanya 5.000 kalau gak salah. Kebetulan aku datangnya bukan weekend ya, datangnya di hari biasa karena aku menghindari keramaian sebenarnya. Karena mau ngambil beberapa footage, kalian bisa ngeliat beberapa footage yang aku ambil. Ini dia.
Nah, kalian udah lihat footage yang aku ambil itu? Ya segitulah, dari ujung ke ujung aku ambil. Dan aku juga ada ngambil beberapa gambar untuk vertikalnya juga. Kenapa aku gak mandi situ? Memang ekspektasiku ya kolamnya nggak terlalu dalam. Emang apa nggak jago berenang? Jago berenang sih, tapi ngelihat kedalamannya itu udah denduluan. Karena ya satu, fisik jalan jauh. Kebetulan beberapa kali aku benturkan motor dengan lubang karena nggak tahu jalannya. Pikir jalannya lurus itu aspal terus. Rupanya aspal ya banyak belokan. Jadi dari situ kan ya harus pelan-pelan lah bawa motornya. Apa hubungannya motoran sama berenang? Ada. Karena aku udah kecapean pas udah nyampe. Pas ngeliat, aduh, kayaknya Nggak berenang deh. Kalau berenang nanti habis tenaga pulangnya gimana nih, bingung. padahal kalau di situ dari Sungai Lobang ke Center itu ya deket sebenarnya. Cuman aku menghindari kecapean aja sih. Dan di hari itu juga aku cuma nyewa satu lapak aja. Jadi lapaknya itu cuma dikasih tikar dan depannya santai. Seperti yang kalian lihat ini. Ada yang nyuci juga situ, ada yang mandi. Tapi kebanyakan orang yang pacaran ya di situ. Karena anak sekolah pas pula jam-jam pulang sekolah itu ya. Untuk jajanannya relatif murah ya, sama aja. 5.000, 10.000, gak ada yang mahal situ. Dan relatif sama dengan harga yang pada umumnya kita beli makanan tuh relatif sama lah. Cuman beda di 500 rupiah lah. Tapi kalau untuk tikarnya kemarin ya wajar karena kan ada bangun pondok di situ kan. Jadi kita sewa tikarnya. Ada nggak orang berani di situ bang berenang? Banyak. Kemarin juga nggak tahu ini aku record atau nggak. Ada juga yang loncat kemarin ke sana. Jadi dari atas dia loncat ke bawah tuh ke lubangnya itu. Ada juga orang yang aku lihat beberapa ngelihat di TikTok, ada juga yang nyelam sampai ke dasarnya. Airnya jernih banget. Sama kayak air di Karanganyar, di Polbat, sama juga. Bagus banget airnya. Dan kebetulan itu ada pipa kayak semacam pipa pump, jadi bisa kalian lihat pipa pump itu. Dan itu dia Sungai Lobang. Jadi aku nggak bisa bercerita seperti gimana Sungai Lobang, tapi menurut eksperimenku itu bagus banget. Tempatnya bagus banget kalau dikondisikan sama pemerintah di sana yang setempat lah. Jadi cantik banget dibangun. Ada lagi yang di sebelah sininya masih kosong tuh, dibikin tempat kafe atau dibikin tempat terjunan. Ya nggak tahu, kita kan cuman mengarang aja. Mana tahu ada yang lebih. Dan untuk kalian yang pengen liburan ke Sumatera Utara, jangan lupa mampir ke Sungai Lobang karena Sungai Lobang yang pertama dia hemat banget, yang kedua jajanannya nggak terlalu mahal, yang ketiga worth it untuk kamu datangi karena di situ airnya jernih banget. Untuk tiket masuknya itu cuma 5.000 rupiah ya, karena motor 5.000, kalau tikar ya itu dia segini mungkin harganya, jadi ya itu aja. Sumatera Utara suka banget, cinta banget Sumatera Utara. Dari segi view juga, karena aku nggak punya drone ya. Kalau itu pengambilan drone itu cantik banget sebenarnya. Ya kalau kalian main ke Sungai Lobang, yang pertama kalian harus cek dulu kendaraan kalian. Tapi kalau naik bis ke sana juga ada kayaknya. Dari Center juga ada naik bis ke sana. Yang kedua, kalau kalian mau main ke Sungai Lobang, yang harus kalian perhatikan itu maps-nya. Karena maps-nya itu kalau di Google itu udah bagus tuh. Nanti di pelang depannya itu ada bacaan Sungai Lobang. Nah, karena dia dekat tikungan tuh, ada dua tikungan, dua tikungan seperti ini. Jadi kalian harus baca, ada tulisannya Sungai Lobang sebelah kanan. Kalau kita dari kiri ya, ada bacanya. Terus yang ketiga, yang nggak habis-habisnya aku bilang, kalau kalian main ke wisata manapun, tinggalkan jejakmu, jangan sampahmu. Hargailah warga setempat di sana yang udah membersihkan. Kita jangan ngotori. Dan selamat pagi, selamat sore, selamat malam yang menonton ini. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan follow TikTokku, follow juga Instagramku. Dan ini dia Pemantang Center Sungai Lobang. Dadah.